Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 November 2020, Rabu, Pekan Biasa ke-31, peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup, disusun oleh Frater Arisga SWT dan dibawakan oleh Frater Rifanyopan SWT. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini, mari sama-sama berdoa. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Syarat menjadi murid yang sejati. Yesus melihat banyak orang mengikutinya, maka ia menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka dengan memberikan 3 syarat supaya menjadi muridnya yang baik. Pertama, keberanian untuk lepas dari ikatan kekeluargaan. Ia berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas bab 14 ayat 26. Tentu saja Yesus tidak bermaksud menghapus perintah Allah yang keempat, yakni hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi di sini Yesus menekankan pentingnya seorang murid memiliki komitmen untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Pengikut yang sepenuh hati itu
tidak akan memperhatikan ikatan manusiawi seperti kekerabatan sampai pada tingkat yang lebih tinggi, yakni kehilangan nyawa demi Yesus Kristus. Jadi, relasi kekerabatan itu tetap ada, tetapi janganlah itu menjadi utama sehingga menghalangi relasi ilahi dengan Tuhan dan kerajaannya. Kedua, keberanian untuk serupa dengan Yesus tersalib. Ia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas bab 14 ayat 27. Perkataan ini sudah diungkapkan Yesus sebelumnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Lukas bab 9 ayat 23. Ketiga, keberanian untuk memiliki sikap lepas bebas terhadap harta duniawi. Ia berkata, "Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Lukas bab 14 ayat 33. Untuk menjadi muridnya, Yesus menghendaki supaya orang memiliki sikap lepas bebas terhadap harta yang fana di dunia. Yesus sudah mengetahui titik kelemahan para muridnya, karena di mana hartanya berada, hati mereka juga ada di sana. Matius bab 6 ayat 21. Ketiga syarat untuk menjadi murid Yesus ini masih aktual hingga saat ini. Pecinta sabda yang terkasih, bagi kita saat ini, ketiga syarat untuk menjadi muridnya masih tetap aktual dan menantang. Banyak orang tidak berani melayani Yesus di dalam pelayanan-pelayanan gereja karena tidak diizinkan oleh keluarga, anak tidak diizinkan orang tua, suami dan istri tidak saling mengizinkan. Tidak cukup melayani Tuhan Yesus di dalam gereja dengan memberi sumbangan material, tetapi melayani dengan kehadiran untuk membentuk sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Murid yang setia memikul salib seperti Yesus sendiri demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Jangan mengeluh kalau salibmu berat, karena salib Yesus lebih berat dari yang Anda pikul sekarang. Murid yang setia tidak terikat pada harta duniawi, tetapi masih banyak orang yang membenarkan dirinya untuk tetap bekerja mencari uang, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Hidup sebagai pengikut Kristus berarti apa yang dihayati dan dikehendaki Yesus haruslah kita ikuti dengan sepenuh hati. Inilah makna terdalam mengikuti Yesus secara radikal. Tuhan, bantulah kami untuk bisa mengutamakan Engkau di dalam hidup, rela memikul salib, dan memiliki sikap lepas bebas dari harta yang bisa membelenggu kehidupan kami, sehingga tidak bisa berjumpa denganmu. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.